Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Noval Ganyodo Perwira. Saya dari kelas 2 DEP Destinasi Pariwisata, jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pemasaran Pariwisata Berkelanjutan. Pemasaran pariwisata berkelanjutan adalah upaya mempromosikan tempat dan pengalaman wisata dengan cara yang menjaga lingkungan, melestarikan budaya lokal, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini bermanfaat untuk sumber daya secara bijak tanpa merusaknya, sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kemudian untuk sustainable marketing, seperti green marketing. Green marketing melibatkan pengembangan dan konsumsi produk, layanan dan praktik yang memiliki dampak negatif minimal terhadap lingkungan, namun tetap memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan dan pelanggan. Green marketing ini bertujuan untuk mengurangi limbah dan global warming. Untuk contohnya itu adalah dari perusahaan PT Sina Sosro. PT Sina Sosro ini menerapkan hal seperti selalu menjaga 3K, yaitu peduli terhadap kualitas, keamanan, dan kesehatan, dan juga ramah lingkungan. PT Sina Sosro ini melakukan upaya pengolahan limbah yang tidak mengganggu lingkungan, seperti ampas teh menjadi kompos. Dan juga mereka mempunyai campaign yaitu bertajuk Sekolah Sehat Sosro. Lalu untuk komponen marketing environment, lingkungan pemasaran mencakup semua faktor internal dan eksternal yang mengendalikan dan mempengaruhi aktivitas pemasaran suatu organisasi. Pemasaran harus mempelajari lingkungan pemasaran secara menyeluruh untuk mempertahankan kesuksesan dan mengatasi ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi operasi mereka. Lingkungan pemasaran sangat luas dan beragam, termasuk faktor yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Kemudian untuk micro environment ini adalah mengacu pada elemen yang spesifik dalam lingkup pengaruh langsung perusahaan yang secara langsung mempengaruhi keputusan dan kinerja perusahaan. Faktor-faktor ini merupakan interaksi langsung antara perusahaan dengan faktor lingkungan, berkaitan erat dengan operasional perusahaan sehari-hari dan lebih relevan. Kemudian untuk lingkungan makro, pemasaran biasanya mencakup 5 elemen utama, yaitu pesaing, pelanggan, pemasok, saluran distribusi, dan calon pesaing baru. Lalu untuk makro environment ini mencakup semua kekuatan eksternal yang lebih besar dan lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan makro di suatu organisasi. Meskipun faktor-faktor ini tidak dapat secara langsung berada di bawah kendali perusahaan, namun mempunyai dampak yang signifikan terhadap strategi dan kinerja pemasaran. Kemudian untuk sustainable consumer behavior, perilaku konsumen yang berkelanjutan adalah perilaku yang berupaya memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus memberi manfaat atau membatasi dampak lingkungan. Memahami perilaku konsumen yang berkelanjutan adalah inti dari setiap perubahan dalam pendekatan masyarakat terhadap masalah lingkungan. Karakteristik di sustainable consumer behavior ini adalah di era ini para konsumen itu rela membeli produk ramah lingkungan dan cenderung lebih mahal karena mereka ingin untuk menjaga lingkungan sekitar. Misalkan mereka membeli suatu barang dari bahan yang ramah lingkungan, itu akan mengurangi suatu limbah gitu. Jadi memakai barang yang berkelanjutan dan tidak mudah dibuang. Dan untuk saat ini juga gaya hidup minimalis. Konsumen ini cenderung mengurangi konsumsi yang berlebihan dan lebih memilih untuk membeli produk yang tahan lama dan berkualitas, serta memprioritaskan penggunaan ulang dan daur ulang. Lalu untuk digital marketing, untuk saat ini digital marketing itu sangat digunakan untuk era ini karena
pemasaran melalui digital itu sangat berdampak kepada semua elemen, seperti pemasaran digital melalui TikTok, Instagram, dan sebagainya. Ketika kita ingin membuat suatu promosi, konten promosi melalui TikTok dan Instagram, itu membuat suatu konten tersebut bisa tersebar ke masyarakat di Indonesia ataupun di mancanegara. Karena TikTok dan Instagram ini untuk di zaman ini itu sudah sangat efisien dan efektif, karena Instagram dan TikTok ini sudah dipakai oleh seluruh masyarakat di dunia, dan hampir di khususnya di Indonesia ini penggunaan TikTok dan Instagram ini sangat banyak. Dan rata-rata ketika suatu wisatawan ingin mengunjung suatu destinasi, mereka pasti melihat dulu di destinasi itu tersebut ada apa saja. Pasti mereka melihat dari TikTok atau Instagram, dan informasi-informasi juga pasti ada di TikTok atau Instagram. Jadi ketika kita ingin mempromosikan suatu destinasi itu, untuk zaman ini, era ini itu sangat bagus untuk memakai pemasaran digital melalui media sosial Instagram dan TikTok. Khususnya pada saat kegiatan Work Integrated Learning, saya dan kelompok saya itu di Desa Wisata Gambung. Kami berfokus pada Kampung Budaya Sawagi Makassari. Kami di sana membuat Instagram. Dalam Instagram tersebut terdapat berbagai informasi seperti ada apa saja kegiatan di sana, ada apa kesenian apa saja yang di sana. Diharapkan setelah adanya Instagram tersebut, para wisatawan bisa mengetahui ada apa saja di kampung budaya tersebut, dan Desa Wisata Makassari Gambung bisa dikenal oleh masyarakat lokal di Bandung atau di luar Bandung. Bahkan insya Allah mungkin bisa orang luar negeri juga bisa mengetahui tentang Desa Wisata Makassari Gambung ini. Sekian dari saya pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.